Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adakah yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adapun kompetensi dasar pada muatan pelajaran IPS yaitu 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, siswa dapat mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal dengan benar. 2. Dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Coba kalian amati gambar yang ada di samping ibu. Nah, kira-kira gambar di samping gambar siapa ya? Ya, gambar Dayu. Coba kita perhatikan. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video animasi. Silakan kalian amati dan perhatikan ya. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah.
Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa. Contohnya, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Kalian sudah melihat video animasi yang Ibu tampilkan. Tentunya kalian akan semakin paham ya mengenai materi kita. Sekarang, coba kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di samping bersama teman sebangku kalian. Kemudian, tuliskan hasilnya di buku. Nah, Ibu akan membahas kepada kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga memengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Nah, di sini Ibu akan menjawabkan, memberikan pembahasan lebih kepada kalian, yakni masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Nah, jawabannya perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contohnya saja seperti dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Itulah pembahasan kita mengenai beberapa pertanyaan tadi. Sekarang, kalian amati contoh laporan hasil pengamatan di samping.
Silahkan kalian kerjakan bersama teman kelompok yang terdiri atas 3 siswa. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah termasuk lingkungan kota, perdesaan, pesisir, atau pegunungan? Amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian, catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitar kalian. Jadi, tugas kalian hari ini yakni membuat laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatan kalian. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.